Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadirannya dengan syukur yang limpah atas segala kebaikan Tuhan, pertolongannya, kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan apa akan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya. Syukur selamanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Demikian syukur kami Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan,
untuk kami lebih memiliki hati yang bersyukur, berterima kasih atas segala karya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai yang ke-19. Judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Bapak Ibu, salah satu tata krama yang diajarkan orang tua kita saat kita masih anak-anak adalah mengucapkan terima kasih ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Dari kisah ke-10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, kita akan belajar bagaimana mengucap syukur, berterima kasih atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saat memasuki suatu desa di perbatasan antara Samaria dan Galilea, 10 orang kusta menemui Yesus karena berdasarkan hukum Taurat, mereka harus menjaga jarak bila bertemu dengan orang. Makanya mereka teriak-teriak. Mereka memohon belas kasihan kepada Yesus. Namun Yesus tidak mendekati dan menyentuh mereka seperti yang ia lakukan pada orang kusta di Lukas pasal 5 ya. Yesus hanya menginstruksikan agar mereka pergi dan menunjukkan diri kepada imam-imam. Memang aturan pada saat itu, bila seorang terkena sakit kusta yang diyakini adalah hukuman dari Tuhan, hanya dinyatakan sembuh apabila mereka telah menghadap imam-imam dan imam-imam itu menyatakan ia sembuh. Tindakan ini sebenarnya baru bisa dilakukan saat mereka benar-benar telah sembuh. Tetapi pada saat itu mereka belum sembuh. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan setelah mentaati Yesus itu adalah tindakan iman. Ada ketaatan dan tindakan iman di sana. Oleh sebab itu, mereka di perjalanan menjadi sembuh. Ada 2 unsur di sini, iman dan ketaatan, yang membuat kesembuhan terjadi. Selanjutnya, bagaimana respon mereka setelah tahu bahwa mereka sembuh? Seharusnya mereka berterima kasih kepada Yesus. Memang ada yang berterima kasih, tetapi tidak semua. Hanya 1 dari antara 10 orang yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih dan memuliakan Allah dengan sorak-sorai. Adanya keterangan bahwa 1 orang yang kembali itu adalah orang Samaria, menunjukkan bahwa 9 orang yang lain adalah orang Yahudi. Ada nilai yang ingin Yesus bagikan di sini dengan kisah ini. Seringkali kita yang merasa sebagai umat Tuhan, sudah jadi orang Kristen dari kecil, misalnya, atau sudah menjadi aktivis gereja, kita merasa mendapat berkat Tuhan, kesembuhan adalah sewajarnya bagi kita, sehingga seringkali kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kisah ini memuji orang Samaria yang kembali berterima kasih kepada Yesus. Terima kasih itu diwujudkan dengan datang kepada Tuhan, menjadi pemuji, penyembah, memuliakan Tuhan dengan syukur kepadanya.
Biarpun orang ini orang Samaria, yang Yesus berkata sebagai orang asing, tetapi dia mendapat berkat lebih karena sikapnya yang bersyukur. Perhatikan ayat 18-19, saya baca sekali lagi. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang yang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang ini tidak saja menerima kesembuhan, tapi keselamatan yang daripada Tuhan. Bila kita merespon dengan benar, kasih karunia, anugerah Tuhan, maka selalu ada berkat lebih. Oleh sebab itu, mari jadikan respon yang baik setiap kali kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, yaitu mengucap syukur. Maka berkat-berkat Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, mengawali minggu ini. Kasih-Mu melimpah, rahmat-Mu nyata. Untuk itulah kami memuji, kami bersyukur, kami berterima kasih. Seperti firman yang kami dengarin hari ini, kami mau belajar berterima kasih. Karena ternyata sikap merespon yang benar terhadap kasih dan anugerah Tuhan dengan syukur kepadamu membawa berkat lebih lagi. Seperti orang Samaria yang sakit kusta ini, tidak saja disembuhkan, tetapi juga diselamatkan. Pimpinlah kami Tuhan untuk hidup dalam syukur kepada Tuhan. Bukan sikap yang tidak tahu berterima kasih atau bahkan bersungut-sungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Terutama untuk kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Juga pertolongan-pertolongan-Mu hari demi sehari, setiap hari dalam kehidupan kami adalah anugerah pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian bimbinglah sepanjang hari ini, bahkan minggu ini Tuhan, untuk kami hidup sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Secara khusus berdoa hari ini untuk kesehatan bagi kami semua. Kami mohonkan berkat kesehatan bagi kami semua. Karena berkat kesehatan yang daripada-Mu lah umat-Mu dapat beribadah, memuji menyembah-Mu, bersyukur kepadamu. Karena dengan kesehatanlah umat-Mu dapat bekerja, berkarya, menghasilkan sesuatu, meraih sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Andi, suami Ibu Laan yang hari ini juga sedang menjalani tindakan medis kembali untuk kelanjutan dari operasi di lehernya. Tuhan Kau tolong semua berjalan dengan baik. Jamah tim dokter yang menanganinya beri hikmat sehingga melakukan operasinya dengan baik dan sehat. Pak Andi pulih kembali, selamat oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Pak Andi dengan kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Pak Andi disembuhkan. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan Pak Andi sehat kembali, Tuhan menyediakan, mencukupnya. Berkati bulaan, anak-anak semua dalam ketenangan, percaya Tuhan memberkati kesembuhan dan keselamatan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain. Mungkin tidak kami sebut satu demi satu. Yang berduka Tuhan beri penghiburan, kekuatan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tangan tuntunan yang daripada-Mu menolong kami. Hikmat yang daripada-Mu membuat kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Demikian Tuhan doa-doa kami pagi hari ini. Sepanjang hari ini pimpinlah langkah kami berjalan bersama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.